Di usia senja, ketika banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, membangun rumah megah sebagai simbol keberhasilan dan rasa aman, ada satu sosok yang memilih jalan berbeda. Jalan yang mungkin tampak tak masuk akal bagi dunia. Seorang lansia berusia 60 tahun yang memiliki rumah tua bernilai 20 miliar rupiah justru memilih tinggal sendiri di sebuah rumah sewaan kecil dan sederhana. Orang-orang mencibir, bertanya-tanya, bahkan menertawakan pilihannya. Namun, apa yang tidak mereka lihat adalah ketenangan yang memancar dari wajahnya. Ketenangan yang lahir dari hati yang telah lepas dari dunia. Baginya, rumah bukanlah bangunan dari batu dan semen, melainkan kedamaian jiwa dan hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Ia tahu apa yang kita miliki hari ini hanyalah titipan. Dan saat usia senja datang, yang benar-benar kita butuhkan bukanlah kemewahan, tapi tempat tenang untuk mendekat pada Allah, merefleksi hidup, dan mempersiapkan perjalanan pulang yang sejati. Inilah kisah penuh hikmah dari seorang tua bijak, sebuah pengingat bahwa tidak semua pilihan harus dimengerti manusia. Karena terkadang yang terlihat aneh di mata dunia justru adalah jalan paling lurus menuju surga. Mari kita telusuri lebih dalam, mengapa seseorang yang telah memiliki harta benda yang begitu besar, memilih untuk hidup sederhana dengan menyewa rumah, ketimbang menempati miliknya sendiri. Pada masa muda, memiliki rumah sendiri memang menjadi impian banyak orang. Rumah itu adalah simbol keberhasilan, tempat membangun keluarga, dan menjadi saksi bisu segala suka dan duka. Namun seiring berjalannya waktu, makna rumah pun perlahan berubah. Ketika anak-anak tumbuh dewasa dan memilih hidup mandiri, rumah yang dulu ramai kini berubah menjadi kosong dan sunyi. Sudut-sudut ruangan yang tadinya penuh canda tawa, kini hanya menyisakan kenangan dan bayang-bayang masa lalu. Selamat datang di channel Cahaya Usia Tua. Tekan subscribe dan like untuk mendukung kami berbagi tips hidup sehat dan bahagia di usia lanjut. Ketika usia menua, kebutuhan pun berubah. Tidak lagi membutuhkan rumah yang besar, penuh kamar dan halaman luas. Yang dibutuhkan hanyalah ruang kecil yang nyaman, mudah dirawat, dan mudah diakses. Kesehatan yang mulai menurun membuat seseorang enggan menaiki tangga, membersihkan halaman luas, atau memperbaiki atap yang bocor. Disinilah letak kebijaksanaan seorang lansia yang memilih untuk menyewa rumah. Rumah sewaan yang dipilih biasanya lebih kecil, lebih praktis, dan mudah diatur. Tidak perlu memikirkan perawatan, tidak perlu khawatir tentang perbaikan. Semua sudah termasuk dalam biaya sewa, dan pemilik rumah sewa yang akan mengurus semuanya. Di sisi lain, rumah tua yang bernilai 20 miliar itu tetap dipertahankan. Bukan karena tidak ingin ditempati, melainkan sebagai bentuk investasi dan jaminan masa depan. Rumah itu bisa dijual atau diwariskan kepada anak cucu. Namun, sebagai lansia yang telah melewati berbagai pahit manis kehidupan, ia tahu bahwa harta benda hanyalah sementara. Kebahagiaan sejati ada pada kebebasan memilih, kenyamanan, dan ketenangan hati. Keputusan untuk menyewa rumah dan hidup sendiri juga seringkali didorong oleh keinginan untuk menjaga kemandirian dan harga diri. Banyak lansia yang merasa tidak ingin merepotkan anak-anaknya, tidak ingin menjadi beban keluarga. Dengan memilih tinggal sendiri, ia bebas mengatur hidupnya tanpa intervensi orang lain. Bebas melakukan apa yang disukainya dan menikmati sisa hidup dengan cara yang ia inginkan. Tidak sedikit pula yang merasa lebih damai hidup sendiri, jauh dari konflik keluarga atau pertengkaran antar generasi. Banyak yang tidak memahami bahwa hidup sendiri di usia tua bukan berarti kesepian, melainkan sebuah pilihan sadar untuk menikmati kebebasan dan privasi. Ada kepuasan batin yang muncul ketika seseorang mampu mengatur hidupnya sendiri, menentukan apa yang ingin dimakan hari ini, kapan ingin tidur, atau kegiatan apa yang ingin dilakukan tanpa harus menyesuaikan diri dengan orang lain. Di balik segala keterbatasan fisik, ada kekuatan mental dan spiritual yang tumbuh karena merasa masih berdaya dan berarti. Namun tidak bisa dipungkiri, keputusan ini seringkali mengundang cibiran atau komentar dari orang-orang sekitar. Sayang sekali,
sudah punya rumah kok malah tinggal di rumah sewa? Atau mengapa tidak tinggal bersama anak-anak saja? Biar ada yang merawat. Begitu banyak pertanyaan dan penilaian, padahal tidak ada satupun yang benar-benar memahami alasan di balik pilihan tersebut. Hidup adalah perjalanan panjang yang penuh liku. Setiap orang punya cerita dan pengalaman masing-masing. Bagi lansia ini, hidup adalah tentang menjalani hari-hari dengan damai, tanpa tekanan atau tuntutan dari siapapun. Rumah tua yang bernilai miliaran itu tetap terjaga, menjadi saksi sejarah hidupnya, namun ia memilih untuk tidak terjebak dalam kemewahan atau keterikatan pada benda mati. Ia memilih kebebasan, memilih untuk menentukan sendiri bagaimana sisa hidupnya dijalani. Kebijaksanaan ini tidak datang begitu saja. Ia lahir dari pengalaman pahit dan manis, dari kegagalan dan keberhasilan, dari kehilangan dan pertemuan. Ia mengerti bahwa rumah bukan sekadar bangunan, melainkan tempat di mana hati merasa tenang. Bagi sebagian orang, rumah berarti keluarga yang lengkap, anak-anak yang berlarian, dan kehangatan makan malam bersama. Namun bagi sebagian lagi, rumah adalah ruang kecil yang penuh ketenangan, tempat di mana ia bisa mendengar suara hati sendiri, membaca buku favorit, atau sekadar menatap hujan dari balik jendela. Pilihan untuk menyewa rumah di usia tua juga memberikan fleksibilitas yang tidak dimiliki bila tinggal di rumah sendiri. Jika ingin pindah ke tempat yang lebih dekat dengan fasilitas kesehatan, pasar atau tempat ibadah, ia bisa melakukannya dengan mudah. Tidak perlu repot mengurus proses jual beli rumah. Tidak perlu terikat pada satu tempat. Dengan demikian, ia lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kehidupan, lebih siap menghadapi segala kemungkinan yang ada di masa depan. Selain itu, menyewa rumah juga memberikan rasa aman. Ketika tinggal di lingkungan baru, ia bisa memilih lingkungan yang lebih ramah lansia, lebih aman, dan memiliki akses ke berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Jika sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, ia bisa dengan mudah pindah ke tempat lain. Kebebasan ini adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Ada pula alasan emosional yang membuatnya enggan menempati rumah tua miliknya. Rumah itu mungkin penuh kenangan bersama pasangan yang telah tiada, anak-anak yang telah dewasa, atau teman-teman yang sudah pergi. Setiap sudut rumah mengingatkan pada masa lalu, pada kebahagiaan maupun kesedihan yang pernah dialami. Bagi sebagian orang, kenangan itu terlalu berat untuk dihadapi setiap hari. Dengan tinggal di tempat baru, ia bisa menciptakan suasana dan kenangan baru, membangun rutinitas yang lebih sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Di samping itu, pilihan untuk tinggal di rumah sewaan juga bisa menjadi cara agar tetap terhubung dengan lingkungan sosial. Ada banyak kawasan perumahan atau apartemen yang menyediakan fasilitas untuk lansia seperti taman, ruang komunitas, atau program kegiatan bersama. Ini membuka peluang untuk bertemu teman baru, berbagi cerita, dan mengisi hari-hari dengan aktivitas yang menyenangkan. Hidup di lingkungan baru juga menantang seseorang untuk terus belajar dan berkembang, tidak terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Keputusan ini juga mengajarkan kepada generasi muda bahwa hidup tidak selalu harus mengikuti standar masyarakat. Tidak ada aturan baku tentang bagaimana seharusnya menjalani masa tua. Setiap orang berhak menentukan sendiri apa yang membuat dirinya bahagia. Memiliki rumah mewah atau tinggal bersama keluarga besar bukanlah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam kebebasan memilih, dalam kemampuan untuk hidup mandiri, dan dalam ketenangan hati yang tercipta dari keputusan yang diambil dengan penuh kesadaran. Seringkali orang lupa bahwa memiliki rumah hanyalah salah satu cara untuk merasa aman. Namun keamanan sejati datang dari dalam hati, dari rasa puas dan syukur atas apa yang dimiliki. Rumah yang megah dan mahal tidak selalu menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan datang dari kesederhanaan, dari relasi yang baik dengan diri sendiri dan orang lain, serta dari kemampuan untuk menerima dan menikmati setiap momen kehidupan. Pada akhirnya, keputusan untuk menyewa rumah di usia tua, meski memiliki rumah sendiri, adalah pilihan yang berakar pada kebijaksanaan dan pengalaman hidup. Ia mengajarkan kepada kita bahwa tidak semua hal harus dipandang dari sisi materi atau logika semata.
Ada nilai-nilai kebebasan, kemandirian, dan ketenangan jiwa yang jauh lebih berharga dari harta benda. Oleh karena itu, janganlah mudah menghakimi atau menertawakan keputusan orang lain, karena di balik setiap pilihan ada kisah dan pertimbangan yang tidak kita ketahui. Kisah lansia ini adalah pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai perjalanan hidup, untuk lebih bijaksana dalam memandang setiap keputusan, dan untuk senantiasa mencari kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Tidak ada salahnya memilih jalan yang berbeda, selama itu membawa ketenangan dan kebahagiaan sejati. Setiap orang berhak menentukan sendiri cara terbaik untuk menikmati hidup, khususnya di masa tua yang penuh refleksi dan kedamaian. Mungkin, bagi sebagian orang, keputusan ini tampak aneh dan tak masuk akal. Namun bagi mereka yang telah mengalami betapa berartinya kebebasan dan ketenangan batin, pilihan untuk hidup di rumah sewaan meskipun punya rumah sendiri adalah wujud tertinggi dari kebijaksanaan. Ini adalah seni menikmati masa tua, seni melepaskan keterikatan, dan seni menemukan makna sejati dalam hidup yang sederhana. Adik-adik, bila Anda suatu hari berada dalam posisi yang sama, jangan ragu untuk mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar-benar membuat Anda bahagia. Jangan takut pada penilaian orang lain, karena hanya Anda yang tahu apa yang terbaik untuk diri sendiri. Pilihlah jalan yang memberi kedamaian, karena itu adalah harta terbesar yang bisa Anda miliki di usia senja. Maka jika suatu hari Anda berada dalam posisi yang sama, jangan ragu untuk memilih jalan yang mendekatkan hati Anda kepada ketenangan. Jangan biarkan suara dunia mengalahkan bisikan jiwa yang mencari ridha Allah. Karena kebahagiaan sejati bukan terletak pada pandangan manusia, melainkan pada ketenteraman hati yang yakin bahwa setiap keputusan diambil demi kebaikan akhirat. Jangan takut dinilai aneh atau berbeda, karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya sendiri, tanpa membawa rumah, harta atau pujian. Pilihlah jalan yang memberi kedamaian, karena itulah harta terbesar yang akan menemani Anda menuju kehidupan yang abadi. Kehidupan yang dijanjikan oleh Allah kepada hati yang berserah dan penuh syukur. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda merasa harus memilih sesuatu yang tidak dimengerti orang lain, tapi justru membuat hati Anda tenang? Ceritakan di kolom komentar. Mungkin kisah Anda bisa menguatkan hati orang lain yang sedang ragu hari ini. Terima kasih telah bersama kami di Cahaya Usia Tua. Sampai jumpa di kisah berikutnya.